Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan izinnya kita dapat melaksanakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Kiswah dengan lancar. Perkenalkan, nama saya Dian Sukmawati Kirani dan pemateri kita ada Nafis dari Salamah, Hanifah, Najma Syakirotun Niam, dan Rizkiana Intan Devi Makfiroh. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada video ini. Adapun presentasi ini merupakan bagian dari tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu, Ustadz Edi. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik serta menjadi kontribusi positif dalam proses pembelajaran kita bersama. Mari kita berikan perhatian penuh dan semangat untuk teman-teman kita kali ini. Baik, mengenai pemateri pertama akan disampaikan oleh Nafis dari Salamah. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang Aswaja An-Nadliyah itu apa. Aswaja An-Nadliyah merupakan madhab akidah Islam yang menekankan pentingnya moderasi, rasionalitas, dan keseimbangan dalam memahami akidah Islam, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan juga kemampuan. Aswaja An-Nadliyah adalah sebuah istilah yang merujuk pada ajaran Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis, serta dipraktikkan oleh salafus sahih, generasi awal umat Islam yang soleh. Istilah ini juga dikenal sebagai manhaj salaf atau jalan salaf. Aswaja An-Nadliyah memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama mengikuti Al-Quran dan Hadis. Aswaja An-Nadliyah berpegang pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam yang paling utama. Yang kedua, Aswaja An-Nadliyah mengikuti contoh salafus sahih dalam mempraktikkan ajaran Islam. Yang ketiga ialah menghindari bid'ah dan hurafat. Aswaja An-Nadliyah menghindari bid'ah, perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, dan hurafat, perbuatan yang tidak berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Jadi dengan demikian, Aswaja An-Nadliyah adalah sebuah ajaran Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis, serta dipraktikkan oleh salafus sahih. Baik, terima kasih, hanya itu dari saya. Terima kasih kepada Nafis dari Salamah atas pemaparan yang sangat informatif. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua yaitu Hanifah untuk melanjutkan materi berikutnya. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep akidah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Nah, di sini Al-Asy'ariyah itu menempuh jalan tengah, yaitu tawassut antara paham Jabariyah dan Qadariyah dalam membahas perbuatan manusia. Nah, Jabariyah itu berpendapat bahwa semua perbuatan manusia sepenuhnya diciptakan oleh Allah tanpa campur tangan manusia. Sementara Qadariyah itu beranggapan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri tanpa keterlibatan Allah. Nah, Asy'ariyah ini itu mengajukan konsep al-kasb, yaitu upaya, bahwa Allah menciptakan perbuatan manusia, tetapi manusia tetap memiliki peranan dalam pelaksanaannya. Nah, dengan konsep ini, Al-Asy'ariyah itu mendorong manusia untuk berusaha secara kreatif dalam kehidupannya sambil tetap meyakini bahwa hasil akhirnya ditentukan oleh Allah. Selain itu juga, Al-Asy'ariyah itu juga memiliki sikap tasamuh, toleransi, dalam memahami kekuasaan mutlak Allah. Berbeda dengan Mu'tazilah yang menganggap Allah wajib bersikap adil dalam memberikan balasan kepada makhluknya. Sedangkan bagi Al-Asy'ariyah, Tuhan atau Allah ini memiliki kebiasaan mutlak dalam menentukan keputusannya. Dalam hal hubungan antara akal dan wahyu, Al-Asy'ariyah itu menempatkan wahyu di atas akal, tetapi tetap mengakui peran akal dalam memahami wahyu.
seperti itu. Sedangkan akidah Maturidiyah itu memiliki prinsip yang selaras dengan Asy'ariyah, yaitu bersikap moderat dan memahami agama, tidak ekstrim seperti Mu'tazilah. Perbedaan utamanya terletak pada mazhab fikih yang digunakan, di mana Asy'ariyah itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, sedangkan Al-Maturidiyah itu mengikuti mazhab Imam Hanafi. Dalam menghadapi pemikiran lain, Asy'ariyah lebih banyak berhadapan dengan Mu'tazilah, sementara Maturidiyah itu berinteraksi dengan berbagai kelompok seperti Mujassimah, Qaramitoh, Jahmiyah, serta pemeluk agama Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Sikap tawassut Maturidiyah ini tampak dalam pandangannya tentang hubungan antara wahyu dan akal, nakli dan akli. Mereka meyakini bahwa akal dan wahyu harus digunakan secara seimbang karena keduanya berasal dari Allah. Jika ada perbedaan antara wahyu dan akal berperan dalam mentakwil atau menafsirkan ayat-ayat tertentu secara majazi, secara kiasan. Seperti istilah yadullah, tangan Allah, yang ditafsirkan sebagai kekuasaan Allah. Kalau dalam konsep sifat Allah, Al-Maturidiyah itu setuju dengan Asy'ariyah bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan zatnya, tetapi juga bukan sesuatu yang terpisah darinya. Dalam hal kekuasaan dan kehendak Allah, Qudroh dan Iradah, Maturidiyah berpandangan bahwa kekuasaan Allah itu dibatasi oleh kehendaknya sendiri. Allah tetap memenuhi janjinya terhadap kebaikan dan keburukan. Namun, manusia diberikan kebebasan untuk memilih perbuatannya. Meskipun begitu, mengkasap atau mengupayakan perbuatannya. Konsep ini mengajarkan ya bahwa manusia itu harus menjadi pribadi yang kreatif dan berusaha, tetapi tetap bersyukur dan tidak sombong karena segala sesuatu yang mereka lakukan berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah konsep Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hanifah atas pemaparan yang sangat informatif. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga, yaitu Najma Syakiratun Ni'am, untuk melanjutkan materi berikutnya. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Baik, saya Najma Syakiratun Ni'am akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yakni tentang pokok pemikiran dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Musa al-Maturidi. Jadi, di dalam teologi Islam Sunni, Imam Asy'ari dan juga Imam Maturidi ini memiliki pengaruh yang penting di dalam pembentukannya. Jadi keduanya ini mencoba untuk menemukan jalan tengah di antara aliran teologi yang berbeda pada masa mereka. Nah, keduanya ini mengembangkan konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa sih Ahlussunnah wal Jamaah? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah kelompok mayoritas muslim dan akidah mereka didasarkan pada ajaran Al-Quran dan juga Sunnah. Imam Asy'ari dan juga Imam Maturidi ini memberikan kerangka teologis yang kuat untuk akidah Sunni. Jadi di antara keduanya ini terdapat kesamaan dan juga perbedaan di dalam pemikiran keduanya. Meskipun keduanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperkuat akidah Sunni, tapi mereka memiliki pendekatan yang berbeda di dalam beberapa masalah teologis. Nah, untuk perbedaannya ini dari peran akal, misal mereka berdua sebenarnya sama-sama mempercayai Al-Quran dan juga memberikan peran kepada akal untuk memahami agama. Namun di sini Imam Maturidi itu lebih memberikan peran yang lebih besar kepada akal untuk memahami agama. Lalu tentang kehendak manusia, kalau keduanya ini sama sebenarnya memberikan penekanan lebih besar kepada kebebasan manusia dalam memilih tindakan mereka dan juga mempercayai takdir dari Tuhan. Tapi di sini Imam Maturidi itu lebih besar memberikan penekanan
pada kebebasan manusia untuk memilih tindakan mereka. Untuk poin-poin yang lain itu semuanya banyak kesamaan. Di antaranya syafaat dan pengampunan. Jadi mereka sama-sama percaya bahwa nanti di akhirat Nabi Muhammad itu akan memberikan syafaat kepada umatnya. Dan juga Allah itu akan memberikan pengampunan kepada hambanya. Lalu dari segi iman dan amal sama, mereka sama-sama berpendapat bahwa iman adalah keyakinan dalam hati dan pengakuan lisan. Lalu dengan cara pendapat poin selanjutnya ini tentang melihat Allah di akhirat, mereka juga sama-sama mempercayai bahwa nanti di akhirat kita akan melihat Allah. Tapi cara melihatnya ini tidak dapat dipahami oleh akal manusia seperti itu. Mungkin itu saja perbedaannya. Secara umum kedua tokoh ini memiliki banyak kesamaan dalam pandangan teologis mereka gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman, kedua tokoh ini penting di dalam teologi Islam Sunni. Imam Asy'ari dan juga Imam Maturidi ini adalah dua tokoh yang sangat penting di dalam perkembangan teologi Sunni. Perbedaan dalam penekanan pada akal dan kehendak manusia, perbedaan utama antara keduanya terletak pada penekanan mereka pada peran akal dan juga kehendak manusia. Keduanya juga berupaya untuk menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu. Meskipun berbeda, tapi mereka sepertinya memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaannya gitu. Sama-sama ingin menjaga keseimbangan antara akal dan juga wahyu di dalam memahami agama. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Najma Syakirotun Ni'am atas pemaparan yang sangat informatif. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat, yaitu Rizkiana Intan Devi Makfiroh untuk melanjutkan materi berikutnya. Baik, pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Rizkiana Intan Devi Makfiroh, tentang karya-karya Imam Abu Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Karya-karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu ada 4. Yang pertama ada Al-Bana an Usul Al-Diyanah. Kitab ini termasuk salah satu karya beliau yang paling populer namun juga kontroversial di kalangan para pelajar dan sarjana. Kitab ini membahas berbagai persoalan akidah, memuat prinsip-prinsip keyakinan agama yang dipedomi oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kajiannya juga sangat penting karena di dalamnya ada salah satu kitab yang menjadi sandaran dalam bidang akidah seiring terdapat kontroversi karena adanya resistensi sebagian kalangan baik dari sisi keabsahan penisbatannya maupun sebagian kandungannya yang dianggap berbeda dengan apa yang kebanyakan kaum Asy'ariyah ini. Lalu yang kedua ada Maqalat al-Islamiyin wa Ihtilaf al-Musallin. Karya ensiklopedik ini mencatat berbagai aliran teologi dalam Islam dan pandangan mereka tentang isu-isu teologis. Imam Al-Asy'ari mengumpulkan berbagai pendapat dari berbagai aliran, termasuk dari Mu'tazilah, Qadariyah, dan Murji'ah. Dan beliau juga menjelaskan perbedaan pendapat di antara para ulama Sunni. Lalu yang ketiga ada Al-Luma fi al-Rad ala ahli al-Zayya wal al-Bid'ah. Kitab ini merupakan antara magnum opus Imam Abu Al-Hasan bin Ismail Al-Asy'ari yang sampai kepada kita pada hari ini. Dan kitab ini juga sangat penting bagi mengkaji pemikiran beliau sebagai tokoh pengasas ilmu kalam. Dalam kitab ini juga mengkritik pandangan-pandangan teologis yang dianggap sesat atau bid'ah. Lalu Imam Abu Al-Asy'ari ini memberikan argumen-argumen yang kuat untuk menolak pandangan-pandangan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Lalu yang terakhir ada Al-Umdah fi Usul Fiqih. Kitab ini membahas tentang prinsip-prinsip dasar dalam ilmu fikih. Imam Al-Asy'ari tidak hanya dikenal sebagai ahli teologi, tetapi juga sebagai ahli hukum Islam. Dan karya ini mencerminkan
pemahaman mendalam beliau tentang usul fikih yang merupakan landasan penting dalam pengembangan hukum Islam. Lalu yang kedua, karya-karya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Karya beliau tercatat ada 3. Yang pertama ada kitab Al-Tauhid. Kitab ini membahas tentang konsep tauhid atau keesaan Allah yang merupakan inti dari ajaran Islam. Imam Al-Maturidi menjelaskan secara rinci tentang makna tauhid dan bagaimana tauhid harus diyakini oleh setiap muslim. Beliau juga membahas tentang sifat-sifat Allah dan bagaimana sifat tersebut berhubungan dengan tauhid. Lalu yang kedua, Takwilat Ahli As-Sunnah. Karya ini menawarkan interpretasi teologis terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan isu-isu teologis. Imam Al-Maturidi memberikan interpretasi yang sesuai dengan ajaran Sunni dan menolak interpretasi yang dianggap sesat. Dalam kitab ini juga Imam Al-Maturidi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Beliau juga memberikan interpretasi yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tidak menyamakan Allah dengan makhluk dan tidak meniadakan sifat-sifat Allah. Kitab ini juga menunjukkan keahlian Imam Al-Maturidi dalam bidang tafsir Al-Quran. Lalu yang terakhir ada kitab Rad ala Al-Qoromitah, dan dalam kitab ini Al-Maturidi membantah pemikiran-pemikiran kelompok Qoromitah yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Beliau juga menjelaskan argumen-argumen yang kuat untuk menolak pandangan-pandangan mereka yang ekstrim. Kitab ini juga menunjukkan keberanian Imam Al-Maturidi dalam membela ajaran Islam yang benar. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya saya kembalikan pada moderator. Kita telah menyimak seluruh materi yang disampaikan dengan sangat baik oleh para pemateri. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada para pemateri atas penyampaian materi yang sangat baik dan mendalam. Terima kasih juga kepada Bapak dosen dan seluruh mahasiswa atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal untuk pembelajaran kita ke depannya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Tetap semangat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.